Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam Rehat, Renungan Hati Sehat dari GBI Ngadinegara Yogyakarta. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari pada saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita akan tunduk kepala dan berdoa mohon pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Karena pada saat ini kembali Kau persatukan kami untuk bersama-sama belajar firman-Mu walaupun secara online. Kiranya pada saat ini Tuhan akan membuka hati dan pikiran kami untuk siap mendengarkan sabda-Mu. Segala puji dan syukur Bapa kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika seseorang dipilih untuk menduduki sebuah jabatan, tentunya orang tersebut memang layak untuk jabatan tersebut. Dan tentunya beliau akan bertanggung jawab untuk pekerjaan tersebut. Karena ini sudah direncanakan atau dipersiapkan jauh-jauh sebelumnya. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan saya pada saat ini, saya ingin beri judul Orang Percaya, Istimewa dan Berharga. Mari kita akan bersama-sama buka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai 7. Saya ulangi lagi, Yesaya 43 ayat 1 sampai 7 dan saya akan membacakannya. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau, hei Yakub, yang membentuk engkau, hei Israel, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Etiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku, dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Karena orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang percaya kepada Kristus, mereka itu disebut anak-anak Tuhan. Oleh karena itu kita patut bersyukur dan berbangga, sebab kita ini berharga di mata Tuhan. Tadi di dalam ayat yang keempat, dikatakan bahwa oleh karena engkau berharga di mataku. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus, berharga di mata Tuhan itu berarti kita ini istimewa di pemandangannya. Kita ini istimewa di pemandangan Tuhan. Nah, mengapa kita disebut istimewa? Karena Tuhan sendiri berfirman bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kita kembali akan membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 16a. Dan saya akan membacakannya. Bukan kamu yang memilih aku,
tetapi akulah yang memilih kamu. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dipilih itu sebelum dunia dijadikan. Mari kembali kita akan buka di dalam Efesus pasal 1 ayat yang keempat, dan saya akan membacakannya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, kata dipilih di sini berarti bahwa Tuhan itu memilih dengan pertimbangan khusus. Jadi memilih kita itu dengan pertimbangan khusus, tidak asal-asalan saja. Nah, kalau Tuhan sendiri yang memilih, tentunya Ia tidak akan pernah salah dalam memilih dan tidak akan pernah pula menyesali sesuatu yang telah dipilihnya. Mari kita akan kembali buka firman Tuhan di dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa tujuan Allah atau Tuhan memilih kita? Yaitu supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Yang kita buka kembali dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-4. Maaf. Sebab supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara, jadi tujuannya adalah untuk pengudusan. Yaitu di mana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dipisahkan dari cara hidup dunia, dipindahkan dari kegelapan dunia kepada terangnya yang ajaib, untuk hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Jadi kalau kita sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, hidup kita tuh sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Saya pernah ngomong kepada anak-anak saya, Mas dan adik, saya bilang gitu, hidup ibu pertama-tama untuk Tuhan. Jadi kedua baru untuk kalian. Nah, inilah yang dikehendaki Allah bagi kita. Karena kita ini istimewa dan berharga di mata Tuhan. Karena hidup kita itu telah ditebus melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Nah, hal penebusan dosa itu selalu berkaitan dengan darah dan juga kematian. Di dalam perjanjian lama, binatang yang dikorbankan itu harus mati untuk melunasi dosa. Dan darah binatang-binatang yang dicurahkan akan menjadi suatu keharuman di hadapan Tuhan. Itu di dalam perjanjian lama. Tetapi di perjanjian baru ditegaskan bahwa Tuhan tidak lagi berkenan kepada persembahan binatang. Mari kita akan kembali buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 4 sampai 6. Ya, Ibrani pasal 10 ayat 4 sampai 6. Dan saya akan membacakannya. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kesemuanya kematian dan pengorbanan Kristus itulah yang berkenan kepada Tuhan. Ya, mari kita akan membuka kembali tetap di dalam Ibrani pasal 10 ayat 12 dan 14. Ayat yang ke-12, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ayat yang ke-14,
Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kesemuanya itu adalah bukti betapa Tuhan itu betul-betul sangat mengasihi kita. Banyak orang Kristen yang tidak menyadari bahwa dirinya itu istimewa dan berharga di mata Tuhan. Sehingga mereka menjalani hidup sembrono dan asal-asalan. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau memang dia betul-betul menyadari bahwa ia orang istimewa dan berharga di mata Tuhan, pasti dia akan bisa menjaga dirinya, menjaga namanya. Karena apa yang kita lakukan itu akan mencerminkan bahwa kita itu anak-anak Allah atau tidak. Saudara-saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, padahal di dalam hal ini Tuhan menghendaki kita itu memiliki hidup yang berbeda dengan dunia ini. Jadi kita itu boleh dikatakan bahwa sebagai majalah yang terbuka. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, perbuat, perkataan, itu akan dilihat jelas dan akan mencerminkan diri kita bahwa kita itu berbeda dengan dunia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memilih kita itu supaya hidup kita itu kudus dan baiklah kita akan menjadi kesaksian yang hidup bagi dunia ini. Itu yang dikehendaki Allah. Marilah saudara-saudara kita akan menjaga kekudusan diri kita supaya apa yang kita lakukan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Mari kita akan tutup dengan doa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami sungguh-sungguh mengucap puji syukur Bapa, oleh karena atas firman yang sudah kami dengar, bagaimana kami sebagai anak-anak-Mu, kami sebagai anak-anak pilihan-Mu, yang mana istimewa dan berharga di mata Engkau Bapa. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu dapat menjaga kekudusan tubuh kami, sehingga apa yang kami lakukan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Sekali lagi terima kasih Bapa atas firman-Mu, biarlah ini menjadi pedoman bagi hidup kami semua. Segala puji dan syukur kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih, Tuhan memberkati.